Bismillahirrahmanirrahim. Mohon pencerahan dan sarannya terkait kami para jomblo yang masih belum menemukan atau masih mencari pasangannya, atau yang masih belum berhasil juga ta'aruf, sedangkan sudah dalam keadaan seperti saat ini, yaitu pandemi corona. Pertanyaan yang mirip. Ustadz, ana sedang proses ta'aruf dengan seorang akhwat. Pekan lalu ana sudah akan lanjut ke nadhar. Qadarullah kami sepakat untuk pending proses ini dikarenakan dengan sikon wabah yang Allah Ta'ala turunkan demi ikhtiarnya dan maslahat bersama. Apakah kami berdosa dengan menunda ibadah pernikahan yang kami harapkan dengan sikon seperti ini? Baik. Pertama jemaah sekalian, alhamdulillah pandemi corona ini belum kiamat. Jadi tetaplah optimis. Allah Azza wa Jalla akan memberikan jalan keluar. Kuncinya adalah bertakwa kepadanya. Bukankah Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi tetap optimis dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak berdoa kepadanya, bertawakal kepadanya. InsyaAllah ta'ala Allah akan memberikan pertolongan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, saya kira tetaplah berusaha. Walaupun dalam keadaan seperti ini. Kan bisa dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Lakukan saja akad nikah, menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, menjaga kebersihan, tidak mengundang orang ramai. Tidak masalah. Begitu pula yang mau ta'aruf, tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Kalau masih mungkin diteruskan dalam kondisi seperti ini dengan mengikuti protokol kesehatan, mengapa tidak? Hanya saja, jemaah sekalian, kalau memang betul-betul terhalangi, nggak bisa melakukannya, maka saya nasihatkan dengan firman Allah Azza wa Jalla, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Dalam surat An-Nur ayat ke-33 Allah mengatakan, hendaklah menjaga kesucian diri orang-orang yang belum mampu menikah, sehingga Allah mencukupkan mereka, menolong mereka dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jemaah sekalian, inilah di antara sebab Allah menolong kita, yaitu menjaga kesucian diri. Artinya menjaga diri kita dari dosa, terutama dosa hubungan terlarang antara lawan jenis, seperti berpacaran atau kontak-kontak yang tidak perlu dan seterusnya. Ini harus dijauhi. Pandangan mata kita, jagalah dari memandang yang haram. Begitu pula seluruh anggota tubuh kita. Jadi ini sebab hamba mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula Allah telah berjanji melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Thalathatun haqqun 'ala Allahi aunuhum. Ada 3 orang yang Allah wajibkan atas dirinya untuk menolong mereka. Siapa saja itu? Al-mujahid fi sabilillah. Yang pertama, seorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mukatab alladhi yuridul ada. Yang kedua, seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dengan membayarkan sejumlah uang kepada majikannya. Wan nakihul ladzi yuridul afaf. Yang ketiga adalah orang yang ingin menikah karena ingin menjaga kesucian dirinya. Jadi jemaah sekalian, 1 dari 3 orang yang kata Nabi SAW Allah wajibkan atas dirinya untuk menolong mereka adalah orang yang menikah untuk menjaga kesucian diri. Jadi kesucian diri harus terus dijaga dari perbuatan hubungan terlarang
dari mukaddimahnya maupun dari hal yang terlarang tersebut, yaitu zina. Sebagaimana juga Allah mengingatkan kita, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Perhatikan jemaah sekalian. Bukan hanya zinanya yang Allah ingatkan, tapi juga mendekatinya Allah larang. Karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Jadi kalau kita menjaga kesucian diri kita dari perbuatan zina, ini adalah sebab Allah menolong kita. Dan juga Rasulullah SAW telah memberikan bimbingan. Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa alaihi bisyam, fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu menikah, hendaklah dia segera menikah. Karena dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa. Maka puasa itu akan menjadi perisai baginya. Ini termasuk solusi yang Allah berikan untuk kita, yaitu berpuasa. Kemudian juga jemaah sekalian, sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Sehingga tidak kepikiran terus mau nikah. Tapi sibukkan dengan hal yang bermanfaat, semoga itu bisa memalingkan. Sehingga kita tidak kepikiran terus mau nikah. Hal yang bermanfaat masih sangat banyak. Menghafalkan ilmu, menuntut ilmu walaupun hanya melalui online di kondisi seperti ini. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Berolahraga. Hal yang bermanfaat baik untuk duniawi maupun untuk akhirat. Maka insya Allah kalau kita banyak kegiatan yang bermanfaat, itu akan lebih membuat kita bersabar menunggu pertolongan Allah Azza wa Jalla agar kita segera mendapatkan pasangan yang sah bagi kita. Ya.